Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jangan lupa tersenyum namun tetap berkonsentrasi. Nah, hari ini kita akan belajar materi lanjutan mengenai peluang di bagian 2. Apa saja itu? Percobaan, ruang sampel dan kejadian, frekuensi relatif, peluang suatu kejadian, frekuensi harapan, dan peluang komplement. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Like dan komen untuk memberi tanggapan dan berdiskusi, dan share apabila video ini bermanfaat. Selamat belajar. Baiklah, kita mulai dengan istilah percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Apa itu percobaan? Percobaan dapat diartikan kegiatan yang dapat menghasilkan kemungkinan. Misalkan kita melempar sebuah koin. Ingat, koin itu terdiri dari dua muka. Muka pertama adalah angka, misalkan angka 500. Dan muka kedua adalah gambar, yaitu gambar burung Garuda. Jadi, kalau kita melakukan percobaan melempar sebuah koin, maka muncul dua kemungkinan, keluar angka atau keluar gambar. Ya, muncul gambar. Nah, si kemungkinan-kemungkinan itu terkumpul menjadi sebuah himpunan, ya, dan himpunan itu dinamakan ruang sampel. Jadi kemungkinan yang tadi muncul angka dan muncul gambar itu terkumpul dalam satu kesatuan yang dinamakan ruang sampel. Jadi ruang sampel itu disebut sebagai himpunan semua hasil percobaan yang mungkin dari percobaan yang kita lakukan. Itu kalau tadi melempar sebuah koin. Ruang sampel dinotasikan dengan S kapital. Kenapa kapital? Karena dia himpunan tadi ya. Nah, kemudian itu contohnya tadi melempar sebuah koin. Misalkan sekarang kita melakukan percobaan melambungkan sebuah dadu. Melambungkan sebuah dadu. Ingat ya, dadu itu terdiri dari angka 1 sampai dengan angka 6. Gitu ya. Jadi akan ada kemungkinan muncul angka 1 atau 2 atau 3 sampai dengan 6. Bisa kita tulis S sama dengan kurung kurawal, ya. S sama dengan kurung kurawal karena dia himpunan. Jadi ada kurung kurawal, ya. Terdiri dari apa saja kemungkinannya? Tadi muncul angka 1, muncul angka 2 sampai dengan angka 6. Gitu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dinamakan titik sampel. Ya. Jadi titik sampel itu adalah anggota dari himpunan S. Gitu. Siapa titik sampelnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu titik sampel. Titik sampel itu bisa kita sebut sebagai anggota dari ruang sampel. Ingat ya, himpunan itu punya anggota dalam himpunan tersebut kan? Kalau ada himpunan S1 sampai 6 seperti ini, maka 1 sampai 6 ini disebut titik sampel, tapi tanpa menggunakan kurung kurawal. Kemudian banyaknya titik sampel yang ada pada ruang sampel, itu bisa kita notasikan dengan NS. Itu karena sampelnya S, maka NS gitu ya. Banyaknya titik sampel pada kejadian melempar sebuah dadu tadi. Berarti pada kejadian tersebut, pada percobaan tersebut ada berapa titik sampel? 1 sampai 6, berarti ada 6 titik sampel. Itu ya. Selanjutnya, nah, kalau di dalam himpunan itu ada himpunan bagian juga. Himpunan bagian dari ruang sampel itu dinamakan kejadian. Jadi misalkan ini kita sudah melempar sebuah dadu kan, terdiri dari 1 sampai 6. Maka ini terdiri lagi dari bagian-bagian dari himpunan S ini. Contoh gini, kalau saya sebutkan himpunan angka ini yang kurang dari 5. 5-nya nggak disebut sama dengan ya. Himpunan angka yang kurang dari 5 ini kan 1, 2, 3, sampai 4. Karena tidak ada tanda sama dengan sampai 4. Itu merupakan himpunan bagian dari S. Contoh lain, misalkan ada B. B itu adalah kejadian muncul angka 4 saja. Itu juga angka 4 ini bagian dari S karena ada di antara 1 sampai 6 gitu. Misalkan lagi pada percobaan yang tadi, kejadian A. Kejadian A-nya adalah munculnya bilangan
ganjil genap ini. Munculnya bilangan ganjil. Muncul bilangan ganjil. Misalkan berarti di antara 1 sampai 6 siapa saja yang merupakan bilangan ganjil? 1, 3, 5 gitu. Maka kejadian A itu terdiri dari 1, 3, 5 anggotanya. Gitu. Nah, kita ke contoh 1. Di sini 2 uang logam dilambungkan secara bersamaan. Tentukan ruang sampel, banyaknya ruang sampel dan titik sampel. Oke, karena di sini berapa ini? 2. Uang logamnya ada 2. Berarti untuk koin pertama atau uang logam pertama, kita tulis ke bawah ya. Tadi munculnya angka, kita misalkan A, munculnya gambar, kita misalkan G. Kemudian yang ini juga sama, koin kedua, munculnya angka kita misalkan A dan munculnya gambar kita misalkan G. Ini tabel silang seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Maka tinggal kita kalikan A kali A ya, AA gitu kan ditulisnya. A dengan G, AG. Jadi yang yang ke bawah dulu disebutkannya ini kan A di depannya ada A. Baru diikuti dengan yang di atas. Contoh yang lain ini G, berarti G itu G dulu ditulis di sini, baru huruf A. Jadi GA, G dengan A, GA. Kemudian G dengan G, GG. Jadi ada berapa ruang sampelnya itu ada berapa? Ada apa saja? AA, AG, GA dan GG. Itu untuk ruang sampel. Jadi ada 4 ruang sampel. Kemudian kalau ditanya banyaknya ruang sampel atau banyaknya titik sampel berarti ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. N S sama dengan 4. Ya, tergantung ya S atau apa yang di dalamnya, tergantung yang ditanyakan. Kalau ditanya titik sampelnya apa saja, berarti tanpa himpunan S ya, tanpa ada kurung perawal AA, AG, GA, dan GG. Seperti itu, sangat mudah ya. Bagaimana membedakan percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Contoh yang kedua, 2 buah dadu dilempar secara bersama-sama, tentukan titik sampel dan banyaknya ruang sampel. Titik sampel yang berjumlah 5 dan banyaknya titik sampel. Yang terakhir kejadian B, muncul angka sama dan banyaknya kejadian B. Oke, kita lanjut. Nah, penyelesaiannya kita akan melemparkan 2 buah mata dadu. 2 buah mata dadu, berarti masing-masing memiliki 6 mata dadu. Kita buat tabel bantu seperti ini, di mana di sini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris gitu ya. Di sini kita bagi menjadi 2. Untuk dadu pertama kita simpan di bagian samping kiri ke bawah gitu ya. Untuk dadu pertama terdiri dari 6 mata dadu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk yang dadu kedua kita simpan di kanan atas ya, menyamping ke kanan di atas. Ini kita beri simbol dadu kedua, masing-masing memiliki 6 mata dadu tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kalikan ya untuk yang pertama. Nah, untuk angka pertama itu adalah angka yang ada di dadu pertama ini. Jadi dadu pertama yang mengawali pasangannya. Jadi di sini misalkan 1 dengan 1, 1,1 gitu kan. Dipasangkan, dikalikan 1 kali 1. Sini. Ini untuk dadu pertama, yang ini untuk dadu kedua. 1 dengan 2 berarti 1, 2. Gitu. Jadi diawalinya dengan dadu pertama. 1 dengan 3, 1, 3 dan seterusnya. 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6. Itu untuk baris pertama. Untuk baris kedua, ini 2 dengan 1. Jadi 2,1. 2 dengan 2, 2,2. 2 dengan 3, 2,3. 2 dengan 4, 2,4. Dengan 5, dengan 6 juga sama, 2,5, 2,6. Awalnya 2 semuanya untuk baris yang kedua, karena yang mengawali di dadu pertama adalah angka 2.
Untuk yang ketiga juga sama ya, dan seterusnya. 3 dengan 1, 3,1, 3 dengan 2, 3,2, 3 dengan 3, 3,3, dan seterusnya sampai dengan 3,6. Untuk 4 juga sama, 4,1, 4,2, 4,3, dan seterusnya. Kemudian 5 di baris ke-5, 5,1, 5,2, dan seterusnya. Dan terakhir, untuk yang baris ke-6 diawali dengan dadu pertamanya 6, 6,1, 6,2, 6,3, dan seterusnya. Nah, tinggal kita cari banyaknya ruang sampel. Tadi yang ditanyakan, ini ruang sampelnya apa saja ya yang ada di dalam tabel ini. Dari 1,1 ruang sampelnya itu ya, sampai dengan 6,6. Titik sampelnya apa saja? 1,1, 1,2, 2,3, 5,5, sampai dengan 6,6. Itu titik sampelnya. Jadi ruang sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu barisnya ada 6. Ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6, 36. Jadi, banyak ruang sampel adalah 36. NS 36. Kemudian poin B. Yang ditanyakan titik sampel yang berjumlah 5 dan banyaknya titik sampel. Maksudnya ini adalah dadu 1 ketika dijumlahkan dengan dadu kedua, mata dadunya itu berjumlah 5. Gitu. Yang berjumlah 5 yang mana? Kita cek di baris pertama dulu. Di baris pertama mana yang berjumlah 5? 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. Mana yang berjumlah 5? 1 ditambah 4. Ini berjumlah 5. Kalau 1 tambah 5 berjumlah 6. Bukan berarti ya. Bukan termasuk anggota titik sampel yang dimaksud. Itu di baris pertama. Di baris kedua, 2,1 ya 3 ya. 2 tambah 2, 4. Nah ini yang menjadi 5. Jumlahnya adalah 2 tambah 3. 2 tambah 4 ini 6. Tidak termasuk. Cek baris ke-3. 3 tambah 1, 4. Nah ini 3 tambah 2, 5. Itu ya. Baris ke-4, mana yang sama dengan 5? Ya di awal ya, ini 4 ditambah 1 sama dengan 5. Sedangkan yang lainnya lebih dari 5. 4 tambah 2, 6. 4 tambah 3, 7. Gitu. Ya udah, berarti yang jumlahnya sama dengan 5 itu ada 4 titik sampel. Yaitu 1,4, 2,3, 3,2, dan 4,1. Ada berapa banyak titik sampel yang berjumlah 5? N berjumlah 5 sama dengan 4. Itu gampang ya? Itu titik sampel. Jadi di sini bedanya dengan kejadian, bedanya dengan ruang sampel, ini bukan merupakan himpunan. Ya. Titik sampelnya aja yang ditulis gitu, anggota dari titik sampel itu. Kalau misalkan yang ditanyakannya ruang sampel kan berupa himpunan, atau yang ditanyakannya kejadian juga berupa himpunan. Yang C, kejadian B muncul angka yang sama. Ya, antara kedua dadu itu muncul angkanya yang sama atau kembar. Dan banyaknya kejadian B ada berapa? Kayak yang sama mana? Di antara dua dadunya harus sama nilainya. Jadi 1 dengan 1, 2 dengan 2 ya. Itu ya. Yang kembar kan? Kalau mata dadu 1 berarti dengan 1. Kalau mata dadunya 2 dengan 2. Kalau mata dadunya 3 dengan 3, dan seterusnya. Berarti yang kembar siapa saja? 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5, dan 6 dengan 6. Gitu. Jadi ada berapa? Ada 6. Banyaknya kejadian B ada 6. Itu ya. Jadi banyaknya ruang sampel 36, titik sampel yang berjumlah 5 ada 4. Ya, siapa saja? 1,4 sampai 4,1. Dan kejadian yang muncul angka sama antara kedua dadu itu ada 6, yaitu 1, 1, 2, 2, 3, 3, sampai 6, 6. Jumlahnya ada 6. Seperti itu untuk jawaban contoh yang kedua. Nah, sekarang ada istilah frekuensi relatif. Frekuensi, banyaknya gitu kan, banyaknya kejadian. Berarti frekuensi itu memang perbandingan antara banyaknya kejadian dengan banyaknya percobaan. Ya, misalkan gini, kita melakukan percobaan nih, tidak hanya sekali gitu, berkali-kali.
Apa yang terjadi kalau kita melakukannya berkali-kali? Misalkan kita memiliki sebuah koin yang tadi dilempar, misalkan ada angka dan gambar. Kemungkinannya angka itu 1/2. Gambar dan angka ada 2 kemungkinannya. Jadi kalau ditanyakan kemungkinan yang angka berarti 1 dari 2, 1/2. Kalau ini berkali-kali banyak percobaannya. Contohnya misalkan kita akan melempar koin tersebut sebanyak 20 kali. Nah, 20 kali berarti kemungkinannya 10 keluar angka, 10 gambar. Atau tidak selalu melulu sama seperti itu. Misalkan banyak yang angka 11, banyak yang gambar 9. 9 tambah 11, 20. Kan tidak sama antara angka dan gambar. Oke, yang kedua 40 kali dilempar, ternyata misalkan ya, keluar angka 24, keluar gambar 16. 16 tambah 24, 40. Kemudian yang terakhir, pada saat 60 kali dilempar, ternyata angka yang keluar banyak angka yang muncul 28 kali, sedangkan gambar 32 kali. Ingat tadi 1/2 ya. 1/2 itu dari mana? Misalkan angka itu kan ada 1 kemungkinan keluarnya, dari berapa kemungkinan? Angka dan gambar itu 2. 1 dibagi 2 itu 0,5. Gitu ya. Nah, apa hubungannya? Misalkan nih, dari pelemparan yang 20 kali, kan tadi diperoleh untuk perbandingan yang angkanya. Yang angka itu tadi 11, dari berapa kali? Dari 20 kali percobaan itu, yang angka keluar 11. Nah, kalau setengahnya dari 20 itu kan 10. 11 itu mendekati 10 kan lebih 1. Atau lebih jelasnya lagi, 11 dibagi 20 itu 0,55. Itu kan mendekati 1/2. 1/2, 1 dibagi 2, 0,5. Ya kan? Kemudian yang sisi gambar. Ketika sisi gambar dilempar, tadi pada saat 20 kali dilempar muncul 9 kali. 9/20. Sama. Ya, 9 dibagi 20 itu 0,45, sama juga mendekati 0,5 atau 1/2. Inilah yang dinamakan frekuensi relatif, jadi senantiasa mendekati nilai tertentu. Simbol dari frekuensi relatif, F relatif dari A kejadian muncul angka, FRG ini kejadian muncul gambar. Seperti itu. Semakin sering ya pelemparan itu akan semakin mendekati nilai tertentu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa frekuensi relatif adalah berapa banyak suatu kejadian terjadi dibagi dengan total kejadiannya. Total kejadiannya ada berapa kali kita melempar. Itu dinamakan frekuensi relatif, di mana semakin banyak jumlah pelemparan yang dilakukan mendekati tak hingga gitu kan, maka nilai frekuensi relatifnya akan mendekati nilai tertentu. Kalau di sini ada 1/2 karena satu koin dilempar ada 2 kemungkinan tadi kan, angka dan gambar. Di 1 dibandingkan 2, 1 banding 2. Keluar angka dari 2 kemungkinan, keluar gambar dari 2 kemungkinan gitu. Nah, nilai ini dinamakan dengan peluang suatu kejadian. Jadi peluang suatu kejadian itu. Nah, poin ketiga yang akan kita bahas adalah peluang suatu kejadian. Sebelumnya sudah tersentuh apa itu peluang ya. Namun kita akan simpulkan seperti ini, peluang adalah banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, dinyatakan sebagai peluang dari kejadian A, misalkan ini kejadiannya kejadian A, maka ditulis PA, peluang A dibaca. Itu merupakan perbandingan antara banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Ya, di mana PA tadi peluang kejadian A misalkan. Kalau kejadiannya B, ya peluang kejadian B ya. Tergantung kita memisahkan kejadiannya itu apa untuk mempermudah. Kejadiannya kejadian tertentu. Kemudian NA itu banyaknya kejadian A, kalau di sini kejadian A. NS banyaknya anggota ruang sampel, ya keseluruhan kejadian.
di mana nilai dari suatu peluang itu ada di antara 0 sampai dengan 1. Kisaran peluang nilainya ada antara 0 sampai dengan 1. Ya, jadi peluang ada di antara 0 sampai dengan 1. 0 kurang dari atau sama dengan peluang A kurang dari atau sama dengan 1. Di mana peluang A sama dengan 1 itu dinamakan suatu kejadian yang pasti. Contohnya tadi misalkan pada saat kita mau melempar sebuah dadu, itu akan muncul angka 1, angka 2, atau angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Ini adalah suatu kejadian yang pasti. Karena apa? Mata dadu ada di antara 1 sampai dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu mata-matanya adalah 1 sampai dengan 6 mata-matanya. Nah, suatu kejadian itu dikatakan mustahil atau PA sama dengan 0. Contohnya, pada saat kita melemparkan sebuah dadu ini tidak mungkin muncul angka selain 1 dan 2, 3, 4, 5, dan 6. Selain ini mustahil muncul. Tidak akan muncul sampai kapanpun. Misalkan muncul angka 9 pada saat melemparkan sebuah dadu. Itu tidak akan mungkin. Berarti itu suatu kejadian yang mustahil. Peluangnya 0. Gitu ya. Itu bagian dari pelemparan sebuah dadu, cuman himpunannya kosong, tidak ada karena itu mustahil ada angka 9 pada saat kita melemparkan sebuah dadu. Oke. Kita ke contoh ya untuk menentukan peluang. Sebuah dadu dilempar secara bersamaan dengan sebuah uang logam. Kalau tadi uang logam dengan uang logam, dadu dengan dadu, sekarang kita coba dadu dilempar bersamaan dengan uang logam. Apa yang terjadi? Nah, kemungkinannya kan nanti ada angka, ada uang logam, ada angka atau gambar pada uang logam, dan muncul mata-mata dadu dari 1 sampai dengan 6. Kita buat tabel bantu ya seperti biasa, dimana yang di sininya boleh uang, boleh dadu juga sih, tapi kalau untuk menghemat di sini yang uang ya. Supaya lebih cantik, lebih hemat menentukan titik-titik sampelnya. Yang dadu berarti dari 1 sampai dengan 6. Kita gabung A dengan 1, A dengan 2. Pokoknya yang ini diawali dengan A. Mata uang logamnya adalah angka, berarti A dengan 1, A dengan 2, ya kan? A dengan 3 dan sampai dengan A dengan 6. Kalau yang ini, yang baris kedua itu diawali dengan gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3 ya. G dengan 1, G dengan 2, G dengan 3, dan seterusnya sampai G dengan 6. G, yang ini dengan 6, di sini simpan G dengan 6. Gitu. Nah, berarti banyaknya ruang sampel atau NS itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali berapa ke bawah? 1, 2. 6 kali 2, 12. Atau mau satu-satu kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 untuk banyaknya sampel, ya, ruang sampel. Yang ditanyakan adalah yang A itu peluang munculnya angka pada uang logam dan mata dadu ganjil. Angka pada uang logam berarti baris pertama ya, kita periksanya baris pertama. Karena yang muncul itu angka pada uang logamnya, bukan gambar. Kalau baris kedua ini gambar ya, kemungkinan muncul gambar. Maka kita periksa hanya baris pertama. Awalnya angka pada uang logam dan mata dadu ganjil. Yang ganjil itu 1, 3, 5 itu ya, di antara 1 sampai 6 yang ganjil itu 1, 3, 5. Berarti mana yang termasuk? Ini ya. Jadi kejadian A ya, kejadian A itu tadi kita misalkan ini kejadian A. Kejadian A itu muncul angka pada uang logam dan mata dadu ganjil. Ada berapa? Ada 3. A1, A3 sama A5. Jadi ada berapa? Ada 3. Gitu. Lihat dari rumus mencari peluang, kita butuh banyaknya kejadian tertentu. Ya, kalau misalkan kejadian A berarti NA
dibagi dengan banyaknya ruang sampel NS. Sudah ketemu banyaknya kejadian itu adalah 3, banyaknya ruang sampel ada 12, maka peluang A NA per NS itu sama dengan NA-nya 3, NS-nya 12. Gitu, udah sampai sini betul. Tapi kalau mau kita sederhanakan, 3 per 12 sama-sama dibagi 3 atas bawah, 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4. Jadi peluang munculnya angka pada uang logam dan mata dadu ganjil adalah 1 per 4. Itu. Yang B sekarang. Peluang munculnya gambar pada uang logam dan angka prima pada dadu. Gambar pada uang logamnya. Berarti tidak ada di baris pertama, adanya di baris kedua yang gambar ini kan baris kedua. Yang pertamanya gambar pada uang logam dan pada dadunya muncul prima. Angka prima itu ingat, angka bukan 1 ya, yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Berarti 1 termasuk tidak? Tidak. 2 termasuk tidak? Termasuk. 2 dibagi 2 bisa, dibagi 3, 4, 5, 6 tidak bisa. Berarti 2 termasuk. Ya. Kita misalkan ini kejadiannya kejadian B. Mau C kalian, kalau mau Z juga nggak apa-apa. Jadi 2 termasuk ya. Gambar 1, angkanya adalah angka 2 yang pertama. Kemudian, apakah 3 ini? Yang pertamanya semua G kan ini. Ini kita perhatikan angkanya. 3 apakah prima? 3 dibagi 2 tidak bisa. 3 dibagi 3 bisa. Dibagi 4 tidak bisa. Bagi 5 dibagi 6 tidak bisa. Berarti termasuk ya. Terus, 4 bisa tidak? Tidak, karena 4 bisa dibagi 2. Tadi tidak bisa dibagi oleh orang lain ya, hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Kalau 5 nggak bisa dibagi oleh orang lain di antara 1 sampai 6. Hanya bisa oleh dirinya sendiri dibagi 5. Ya. Jadi 6 termasuk. Kalau 5 termasuk. Kalau 6 tidak ya, karena bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 2. Jadi yang termasuk pada kejadian munculnya mata uang logam dan angka prima pada dadu adalah G dengan 2, G3, G5. Jadi ada berapa? NB ya, karena kejadiannya kita misalkan B, ada 3. Sudah ketemu NB-nya 3 ya, kejadian itu. NS-nya sudah ada, maka peluang dari kejadian muncul gambar pada uang logam dan angka prima pada dadu adalah NA per NS, NA-nya 3, NS-nya 12. Sama seperti yang tadi kebetulannya. Berarti kalau kita sederhanakan 1 per 4. Kesimpulannya, jadi peluang munculnya gambar pada uang logam dan angka prima pada dadu adalah 1 per 4. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai frekuensi harapan. Apa itu frekuensi harapan? Ya, frekuensi harapan di sini merupakan hasil kali peluang kejadian dengan banyaknya percobaan yang kita lakukan. Itu adalah frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan ini dinyatakan dengan FH dari kejadian A. Ya, kejadiannya bisa kita misalkan A, B, C, apapun itu yang kita misalkan. FHA ini sama dengan perkalian peluang dari A dikalikan dengan banyaknya percobaan yang kita lakukan. Di mana FHA adalah frekuensi harapan suatu kejadian, FA-nya merupakan peluang kejadian A, dan N-nya banyak percobaan. Misalkan sebuah dadu kita lempar nih, tapi tidak 1 kali, sebanyak 180 kali. Nah, tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu kurang dari atau sama dengan 2. Kurang dari 2 berarti 1 masuk ya, 0 tidak, itu mustahil ada. 1 masuk karena kurang dari 2, 2-nya masuk atau tidak? 2-nya masuk karena di sini ada tanda atau ya. Atau sama dengan 2, bisa 2, bisa kurang dari 2. Siapa saja angka-angkanya? Kalau kita melempar sebuah dadu, kemungkinannya 1 sampai 6, berarti yang kurang dari atau sama dengan 2 ada 2, yaitu 1 dan 2. Karena di sini ada tanda sama dengan, jadi 2-nya ikut serta. Sehingga kejadian A, misalkan kalau pelemparan dadu itu kita misalkan kejadian A, ya, yang muncul kurang dari atau sama dengan 2-nya, maka himpunan dari kejadian A itu adalah 1 dan 2 anggotanya. Jadi, banyaknya angka kejadian A ada 2.
Nah, karena di sini kita butuh peluang dari A ya, nanti dikalikan dengan banyaknya percobaan, maka kita tentukan peluang A-nya. Di mana peluang A itu merupakan banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya sampel. Banyaknya kejadian A ada 2, sampelnya kita tahu bahwa melempar sebuah dadu itu ada 6 anggota sampelnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, jadi 2/6. 2/6 itu kalau kita sederhanakan jadi 1/3 dua-duanya, atas bawah dibagi 2. Selanjutnya peluangnya sudah ada, tinggal kita kalikan dengan banyaknya kita melempar dadu tersebut. Sehingga frekuensi harapannya PA-nya 1/3, peluang A-nya dikalikan banyaknya percobaan yang kita lakukan adalah 180 kali. 180 dikali 1 dibagi 3 sama dengan 60. Jadi, frekuensi harapan munculnya mata dadu kurang dari atau sama dengan 2 adalah 60. Ya, untuk lebih memahami lagi, kita ke contoh selanjutnya ya, mengenai frekuensi harapan. Di sini, 4 buah uang logam dilempar secara bersamaan sebanyak 80 kali. Nah, kalau tadi kita membahas yang dilempar itu 1 koin, 2 koin, sekarang kita lempar 4 koin. Nah, tentukan frekuensi harapan munculnya keempat mata dadu sama. Kita lempar, ternyata semuanya harus sama. Ya. Terus paling banyak muncul 2 angka. Nah, seperti apa? Seperti biasa kita gunakan tabel bantu ya. Tabel silang seperti ini. Kok di sini 4 ke kiri, 4 ke bawah gitu ya, untuk mata logamnya. Kita mengambil dari hasil penyilangan yang 2 koin. Jadi dengan asumsi bahwa yang 2 koin dikalikan dengan 2 koin, kita akan menghasilkan 4 mata koin gitu. Kita coba dulu ya. Untuk 2 koin itu kan hasil dari yang kita pernah bahas adalah AA, AG, GA, GG. Kalau kita melempar 2 koin AG dengan AG, maka hasilnya AA, AG, GA, GG. Yang ini juga sama, yang 2 koin juga AA, AG, GA, GG. Nah, kalau kita kalikan silang, maka ini akan menghasilkan AA kali AA, AA ya. Ada 4, AA-nya tuh ada 4 mata uang logam yang muncul. Terus AA, AG gitu kan, yang ini yang ada di depan kan, yang kiri. Kemudian AA, GA, dan AA, GG untuk baris pertama. Untuk baris kedua dan selanjutnya, pokoknya ini yang menjadi awalnya ya, yang menjadi depannya. AG, AA, AG, GA gitu ya. AGA, AG, GA, dan AG, ini AG, dengan ini AG, GG. GA, AA. Selanjutnya GA, AG, GA, GA. Pokoknya gitu ya, yang diawali dengan yang sebelah kiri di sini. Sampai dengan GG yang 2 koin selanjutnya juga ada GG. Jadi GG, GG. Nah, dengan demikian kita peroleh banyaknya ruang sampel. Kita hitung saja 1, 2, 3, 4 sampai ke bawah itu ada 16, atau 1, 2, 3, 4 kali 1, 2, 3, 4, 4 kali 4, 16. Jadi banyaknya ruang sampel adalah 16. Selanjutnya, yang ditanyakan poin A adalah keempat mata dadu harus sama. Ya, misalkan kejadian keempat mata dadu sama, Ibu misalkan dengan K, kita misalkan dengan K. Ya, keempat mata dadu sama. Mana di antara titik sampel ini ya, yang angkanya semua sama, matanya semua sama mukanya? Berarti yang ini aja ya, A, semuanya A. Ada lagi? Gak ada. Dan yang ini G, keempat-empatnya adalah sama. Yang satu A semua, yang kedua G semua. Gitu. Sehingga anggota himpunan dari kejadian K
Anggota himpunan dari kejadian K siapa saja? Anggota himpunannya yaitu AA dan GG, di mana banyaknya kejadian K adalah 2, yang ini dengan yang ini. Nah, karena frekuensi harapan itu memerlukan peluang, ya, maka kita cari peluangnya tentu saja. Ya, langkahnya itu tadi tentukan kejadian, kemudian tentukan peluang. Nah, NK sudah ada 2, NS-nya berapa? Tadi sudah kita cari 16, berarti 2/16. Kalau mau disederhanakan jadi 1/8, 2 dibagi 2, 1, 16 dibagi 2, 8, dibagi dengan bilangan yang sama. Selanjutnya tinggal kita tentukan frekuensi harapan dari kejadian K, yaitu dengan mengalikan peluang K dengan banyaknya kejadian. Banyaknya percobaan, ya. VK atau peluang K 1/8, banyaknya melempar 4 logam 80 kali. Jadi 1/8 dikali 80 hasilnya 10 kali muncul angka atau mata yang sama. Ya, oke, ngerti ya? Yang kedua, yang B, poin B, paling banyak 2 angka kejadiannya. Misalkan kita A. Misalkan ya kejadian itu, kejadian paling banyak muncul 2 angka itu adalah A. Ada kata paling banyak. Paling banyaknya 2. Lebih dari 2 gak boleh. Kurang dari 2 boleh. Berarti yang A-nya ada 2 boleh. Yang A-nya ada 1 boleh, karena paling banyak 2, 1 boleh, kurang boleh. Yang tidak ada angkanya juga boleh. Benar nggak? Karena yang paling banyak itu yang ada 2-nya. Yang ada angkanya ada 2, A-nya ada 2. Siapa saja anggota dari himpunan A itu? Titik-titiknya di sini kita cari. Ini A-nya ada 3 gak bisa. Ini A-nya ada 3 gak bisa. Nah, ini A-nya ada 2. Kan paling banyak 2 bisa ya. Nah, siapa saja itu? Kalau kita perhatikan semuanya ini yang A-nya paling banyak 2 sampai dengan yang tidak ada A sama sekali juga masuk ke dalam himpunan. Cek aja oleh kalian, cek kembali, ini A-nya 1 bisa, ini A-nya 2 bisa, ini A-nya 1 bisa, ini nggak ada A-nya juga bisa, karena yang paling banyak 2. Kalau yang A-nya ada 3 baru gak bisa ya. Oke, udah semuanya belum? Masih ada? Kalau masih ada, nah ini ya ketinggalan, ini juga A-nya ada 2 nih. Jadi ini ketinggalan 1. Nah, A-nya ada 2, G-nya ada 2, berarti karena A-nya 2, kan paling banyak A-nya 2, ini juga ikutan ya, ini enggak terlihat. Oke. Sudah, berarti tinggal kita memasukkan ke dalam ini, ke dalam kejadian A ya semuanya. Berarti yang mungkin yang termasuk kejadian paling banyak 2 angka adalah AAGG, AGAG, AGGA, AGGG sampai dengan GGGG. Jadi ada 11 banyaknya kejadian A. Silakan diperiksa kembali. Kemudian kita tentukan peluang, karena kita butuh peluang. NA-nya 11, NS-nya kita tahu tadi 16. Kalau tidak bisa disederhanakan, sudah saja kita tinggal cari frekuensi harapan dari kejadian A. PA-nya 11/16 dikali banyaknya percobaan adalah 80. 11 kali 16 11 dibagi 16 kali 80, 80 bagi 16 itu 5 kali 11, 55. Ya, jadi frekuensi harapan munculnya paling banyak 2 angka ketika kita melempar 4 buah uang logam adalah 55. Nah, terakhir dari bagian 2 ini adalah peluang komplement. Peluang komplement ini seperti apa? Nah, kita tahu misalkan kejadian adalah A ya. Jika suatu kejadian adalah A, maka kejadian bukan A, kan ada yang kejadian A, pasti ada yang bukan A kan? Hujan, ada yang tidak hujannya. Masuk kelas, ada juga tidak masuk kelasnya. Gitu. Masuk pelajaran matematika, ada juga bolosnya, ada juga izinnya gitu kan? Ada tidaknya gitu ya, ada tidaknya, negasinya gitu.
Nah, ketika ada kejadian A, pasti juga ada kejadian yang bukan A. Gitu. Maka dinotasikan kejadian yang bukan A itu A pangkat C seperti ini, dibaca A komplement. Gitu ya. Kemudian jika banyak suatu kejadian adalah NA, banyaknya kejadian A, maka banyaknya suatu kejadian bukan A. Tadi N-nya ya tinggal kita tulis aja ganti A, jangan A komplement. Jadi banyaknya suatu kejadian bukan A adalah A komplement. Ya, dimana nilai A komplement ini sama dengan NS dikurangi NA, ya kan? Kalau suatu kejadian itu A, yang bukan itu A komplement. Dari sampel itu berarti sisanya kan, kalau ada suatu kejadian pada sampel tertentu, maka bukan A itu adalah sisanya. Maka dari sampel kita kurangi dengan kejadian yang A. Banyaknya kejadian komplement sama dengan banyaknya seluruh kejadian atau ruang sampel dikurangi dengan banyaknya kejadian A. Nah, kalau kita bagi semua komponen ini dengan NS atau ruang sampel, maka kita akan peroleh NA komplement per NS. Banyaknya suatu kejadian dibagi dengan ruang sampel itu adalah peluang. Di sini peluangnya bukan peluang A, tapi peluang A komplement. Maka diperoleh ini itu sama dengan PA komplement. Peluang A komplement. Gitu kan? NS dibagi dengan NS 1. Ya. Selanjutnya yang terakhir, NA dibagi dengan NS. Kita tahu banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel itu adalah peluang A. Jadi kita peroleh peluang komplement dari A adalah 1 dikurangi peluang A itu sendiri. Ya, dimana PA komplement adalah peluang komplement. Contoh, peluang bahwa hari ini hujan adalah 0,88. Hari ini ada peluang hujan sebanyak 0,88. Pasti ada tidak hujannya kan, ada peluang tidak hujannya. Sini tentukan peluang hari ini tidak hujan. Penyelesaian, kita tahu bahwa untuk mencari peluang yang sebaliknya, ya sebaliknya, maka kita kurangkan 1 dengan peluang A. Ya, peluang A. Peluang A-nya tadi turun hujan adalah 0,88. Maka peluang A komplement, peluang tidak hujan adalah 1 dikurangi 0,88, yaitu 0,12. 10. Ya, jadi 1 nanti hasilnya. Kalau digabung nanti akan jadi 1. Seperti itu materi kita dari mulai percobaan, ruang sampel kejadian, sampai dengan peluang komplement. Silahkan kalian uji pemahaman kalian mengenai materi kita kali ini dengan mengerjakan latihannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.